Penjas, bergerak belajar cerdas. Baiklah anak, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita pemanasan dulu untuk mengurangi risiko cedera dan untuk melemaskan otot-otot. Ini anak kelas 6 ya, ketemu lagi dengan Bapak untuk materi PJOK. Terus kita sekarang masuk ke pelajaran kelima, yaitu aktivitas kebugaran jasmani ya. Kemarin pencak silat sudah, sekarang masuk ke aktivitas kebugaran jasmani. Di sini bisa dilihat di buku di halaman peta konsep ya, di halaman 94 bisa dilihat. Aktivitas kebugaran jasmani itu ada 3 nanti yang dipelajari, akan Bapak bagi menjadi tiga video. Ini video yang pertama, yaitu pertama unsur-unsur kebugaran jasmani, yang kedua latihan kebugaran jasmani, terus yang ketiga pengukuran kebugaran jasmani. Nah, ini yang Bapak bahas hari ini, yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Di situ meliputi kekuatan, kelentukan, keseimbangan, kecepatan, daya tahan, kelincahan. Ada 6 ya, ada 6. Sebetulnya itu ada 10, ada banyak ya, ada 10, tapi ini yang di sini ada 6. Di kata kunci ini perhatikan ya, ada kekuatan, kelentukan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan daya tahan. Di sini ada sit up, push up, back up, latihan kebugaran, lari cepat, lompat tali ya. Terus untuk hari ini yang kita pelajari, yang Bapak pelajari, kita tidak ada praktek hari ini ya, masih menyangkut teori. Di sini ada kalimat ini ya, Bapak bacakan sebentar. Pernahkah kamu mendengar istilah mens sana in corpore sano?
Istilah tersebut berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau tubuh kita ini sehat, otomatis pikiran akan menjadi tenang, tidak stres, akhirnya jiwa kita pun akan menjadi kuat. Terus kebugaran jasmani, nih ya. Apa sajakah aspek-aspek yang penting kebugaran jasmani? Untuk mengawali pembahasan kebugaran jasmani, lakukan kegiatan berikut. Nah, ini ada, bisa kalian baca juga. 1. Berkumpul di lapangan sekolah. Buat salah satu titik A, B di lapangan. Titik A berguna sebagai garis start, titik B sebagai garis finish. Berdasarkan dalam kelompokmu secara berbanjar. Berlarilah dari titik A ke titik B. Nah, suruh berlari, terus identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berlari dari titik A dan titik B. Nah, ini lari bolak-balik intinya ya. Jaraknya kira-kira 20 meter lah, lari bolak-balik seperti itu. Ini anak-anak pun bisa dilaksanakan, tapi ini Bapak belum bahas ke sini ya. Yang perlu Bapak sampaikan adalah apa sih kebugaran jasmani itu ya. Pengertian kebugaran jasmani itu apa? Ya, ini anak-anak harus paham juga. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, jadi intinya tidak mudah capek. Ya, di sini ada para ahli-ahli ya, Bapak baca di Google ya. Ini bisa kalian cari sendiri juga di Google dengan pengertian kebugaran jasmani itu apa. Terus ini ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berpengaruh terhadap aktivitas fisik seseorang. Jika tubuh kurang gerak, daya tahan tubuh akan menurun. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit, misalnya penyakit jantung dan penyumbatan. Nah, ini kalau jarang olahraga seperti itu. Pembuluh darah. Oleh karena itu, seseorang perlu meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Caranya apa? Ini ada unsur-unsurnya. Nah, ini perhatikan unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, ini kita fokusnya di sini ke 6 ini ya. Di tabel itu bisa kalian lihat tabel 5.1 di buku halaman 96. Itu pertama yaitu kekuatan atau strength, 2 kelenturan atau flexibility, 3 kecepatan, 4 keseimbangan, 5 daya tahan, dan 6 kelincahan. Ini pengertiannya apa sih? Ini kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari kekuatan ya. Kekuatan. Kita mulai dulu dari kekuatan. Di sini yang dimaksud kekuatan ya. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Kekuatan sangat penting dalam setiap aktivitas olahraga karena dapat mencegah terjadinya cedera serta merupakan daya penggerak. Kekuatan otot yang baik dapat didapatkan dengan rutin melakukan latihan secara konsisten. Nah, contohnya apa latihan kekuatan? Contohnya angkat beban, push up, sit up, back up, dan squat jump. Nah, ini nanti akan Bapak tunjukkan slide-nya ya. Ini untuk latihan kekuatan, Bapak akan tunjukkan slide-nya nanti. Jadi latihannya itu push up, kalian sudah tahu, sit up, terus back up, squat jump, seperti itu ya. Untuk latihannya. Terus berikutnya yaitu kelenturan atau flexibility. Apa sih kelenturan itu ya? Kelenturan. Nah, ini yang dimaksud kelenturan atau flexibility adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya otot persendian. Kelenturan dibutuhkan di hampir semua cabang olahraga. Nah, ini untuk melatih kelenturan atau fleksibilitas tubuh dapat dilakukan senam, yoga, dan renang. Lentur itu artinya tubuhnya lentur, bisa mencium lutut, seperti itu bisa ya. Terus selanjutnya kecepatan ya, kecepatan ya, speed. Pengertian kecepatan secara umum yaitu adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Cepat itu waktunya harus semakin singkat. Misalnya apa contohnya untuk melatih? Nah, ini
Kecepatan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Faktor-faktor atau beberapa bentuk latihan yang bisa dilakukan: lari, ya, lari cepat jarak 40 sampai 60 meter, lari naik turun tangga atau bukit, terus lari multi stack, ya. Lari multi stack itu level-level itu, ya, untuk melatih kecepatan. Jadi kecepatan itu intinya mengalami perpindahan tempat dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti itu. Terus lanjut lagi, keseimbangan, ya, yang keempat keseimbangan. Apa keseimbangan itu? Keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Unsur keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam cabang olahraga senam dan loncat pindah. Nah, intinya tidak jatuh. Keseimbangan itu, ya, latihan misal kayak gini, ya, kayak gini, ini keseimbangan juga ini, biar tidak jatuh, ya, berdiri satu kaki. Itu pernah kelas 1. Terus untuk melatih keseimbangan dapat melakukan berjalan di atas balok kayu, sikap lilin, serta berdiri dengan menjadikan tangan sebagai tumpuan. Bisa saja seperti itu. Ini anak-anak sudah pernah Bapak ajari, ya, untuk keseimbangan, ya. Terus lanjut lagi ke daya tahan sekarang, ya. Daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda-beda antara sedang dan cepat, serta efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Untuk melatih daya tahan tubuh hanya perlu melakukan olahraga ringan seperti lari, jogging secara konsisten minimal selama 30 menit setiap hari. Nah, ini daya tahan itu jadi intinya adalah kekuatan tubuh untuk biar tidak mudah capek, seperti itu bahasa mudahnya, ya. Anak-anak yang daya tahannya bagus itu tidak mudah capek. Aktivitasnya apa? Bersifat panjang, ya, bersifat misalnya jogging, lari jogging. Bapak dulu pernah menjelaskan perbedaan lari sprint sama lari jogging. Kalau lari sprint itu mudah capek, kalau lari jogging itu tidak, karena dia menggunakan unsur aerobik, ya, atau daya tahan, seperti itu, ya. Ini nanti bisa kalian pelajari juga, bisa nyari-nyari referensi di Google kalian, ya. Jadi untuk latih daya tahan itu apa? Misalnya lari jogging selama 30 menit. Nah, tidak usah ngukur jaraknya sembarang. 30 menit, yang penting larinya stabil, jogging, bukan lari sprint loh, ya. Kalau kalian lari sprint cepet, tidak sampai 30 menit sudah capek, karena dia sifatnya anaerobik. Dulu pernah Bapak bahas itu. Terus selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu kelincahan. Nah, kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Terdapat beberapa cabang olahraga yang membutuhkan kelincahan, seperti bulu tangkis atau badminton dan sepak bola. Untuk melatih kelincahan tubuh dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari menaiki atau menuruni anak tangga dan lari dengan arah zigzag. Nah, ini lari zigzag ini karena meliuk-liuk juga merupakan kelincahan. Anak lincah itulah biasanya diiringi dengan kombinasi antara kecepatan dan kelenturan tubuhnya, ya. Selain cepat juga lentur, sehingga dia bisa dikatakan anak yang lincah. Seperti itu, dari keenam unsur-unsur kebugaran jasmani sudah Bapak jelaskan, ya, masing-masing, ya. Di situ anak-anak nanti itu ada tabel, itu bisa diisi nanti, ya, untuk tugas teori lah. Terus yang kedua sekarang, faktor apa yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Nah, ini kebugaran jasmani ini dipengaruhi oleh faktor jasmani atau fisik. Ya, pertama itu yang mempengaruhi fisik, keturunan, usia. Nah, keturunan ini bisa berpengaruh, ya, terutama fisik. Kalau mudah sakit, ya kebugaran otomatis jelek kalau gampang sakit, ya. Terus usia, semakin muda usianya, usia yang produktif itu yang di bawah 30 tahun itu kebugarannya masih bagus, ya.
Kalau di atas 30 tahun biasanya sudah mengalami penurunan. Seperti Bapak ini sudah kebugarannya sudah kalah dengan kalian yang masih kelas 6 ini ya. Terus jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan tentu memiliki perbedaan ya. Misalnya laki-laki latihan fisik, perempuan juga latihan fisik yang terlatih. Mereka pun nanti kalau sama-sama berhasil atau sukses, mereka tentu yang laki-laki yang memiliki kemampuan kebugaran yang bagus ya daripada yang perempuan. Tergantung latihannya ya. Tapi dari kelamin ini bisa dibedakan kebugarannya. Terus aktivitas fisik. Nah, aktivitasnya apa di rumah? Kalau hanya nonton TV, makan, nonton TV, tidur, tidak pernah olahraga, tentu dia kebugarannya akan jelek. Terus pola istirahat. Nah, ini penting. Pola istirahat itu waktunya tidur ya tidur anak-anak. Ya. Jam 9 malam itu sudah tidur, jam 5 bangun pagi. Itu misalnya contohnya seperti itu. Ya, kalau nanti terus-terusan misalnya kalian tidurnya jam 2 malam, nah tentu akan jelek kebugarannya. Terus serta pola makan, gizi dan makanan. Nah, ini penting. Kalau makanan udah aktivitasnya olahraga ini teratur, terukur, terus sesuai dengan prosedur, makanannya tidak memenuhi. Nah, ini untuk mengganti metabolisme tubuh atau mengganti gizi di dalam tubuh ini, dia akan mengalami gangguan. Jadi nanti akan mempengaruhi tingkat kebugaran juga akhirnya ya. Berkaitan dengan kebugaran jasmani, faktor yang tidak kalah penting adalah pola hidup sehat. Berapa sih anak-anak olahraga itu yang ideal itu? Kalian bisa melaksanakan minimal 3 kali seminggu ya. 3 kali seminggu itu misalnya Senin Minggu olahraga misalnya, karena Minggu ya. Kita itu mulai dari hari Minggu olahraga, Senin istirahat, Selasa olahraga, Rabu istirahat ya. Kamis olahraga, Jumat istirahat, Sabtu istirahat, Minggu lagi olahraga. Nggak apa-apa ya. Seminggu 3 kali atau 4 kali bagus ya. Yang penting jangan berlebih atau overload. Overload itu misalnya apa? Olahraga terus tanpa istirahat. Nah, itu berbahaya juga ya. Harus terukur. Terukur itu contohnya apa? Misalnya simple latihan jogging 30 menit. Itu udah bagus itu. Jogging latihannya enggak terlalu terlalu memaksakan diri. Itu bagus. Dilakukan kira-kira 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Pak, tiap hari boleh. Boleh tiap hari. Tapi durasinya olahraganya harus terukur ya. Tiap hari itu olahraganya harus olahraga yang sifatnya aerobik, yang ringan-ringan ya. Misalnya jogging, main bola, main voli itu boleh tiap hari. Asal jangan berat, push up, angkat beban, itu berbahaya kalau sampai overload ya. Terus tingkat kebugaran jasmani mempengaruhi kemampuan fisik seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani, makin baik kemampuan fisiknya dalam beraktivitas. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi semangat belajar ya. Karena dengan aktivitas fisik yang bagus, kita sehat, tentu belajar akan lebih semangat seperti itu. Terus di sini ada pengetahuan olahraga triathlon menggabungkan 3 cabang olahraga yaitu renang, bersepeda dan lari jarak jauh. Ketiga olahraga tersebut diselesaikan secara berurutan. Triathlon termasuk jenis olahraga yang membutuhkan daya tahan tubuh. Nah, ini daya tahan tubuh ini sifatnya anaerobik ya. Aerobik itu sifatnya panjang, jauh, memerlukan daya tahan. Kalau anaerobik itu sifatnya pendek tapi cepat. Seperti itu ya mudahnya ya. Nanti kalau untuk membahas masalah itu biar lebih gamblang lagi, lebih jelas, nanti kalian bisa ya, kalau ada yang bercita-cita ingin kuliah di olahraga, nanti kalian tentu akan belajar seperti itu. Terus kira-kira materinya dari Bapak sampai di sini ya untuk masalah kebugaran jasmani yang pertemuan pertama. Terus Bapak minta tolong untuk tugas teori aja, tidak ada tugas praktek hari ini. Teori yaitu menjelaskan 6 unsur tadi, 6 unsur kebugaran jasmani yang ada di kolom itu. Kalian jelaskan, meliputi 1 kekuatan, seterusnya 2 kelenturan, 3 kecepatan, 4 keseimbangan, 5 daya tahan, dan 6 kelincahan. Dijelaskan pengertiannya apa, artinya apa, terus dikasih contohnya ya. Seperti itu. Difoto, dikirimkan ke WA-nya Bapak. Seperti itu untuk anak-anak kelas 6 ya. Kita sekarang persiapan pendinginan. Baik, artinya dibuka. Mas.